Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasa setiap hari saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan bahas lagi soal Bitcoin yang semalam ternyata membuat lagi sebuah lower low baru di time frame yang kecil. Kemudian nanti kita akan bahas soal berita-berita terbaru juga, dan juga nanti ada sedikit tentang BNB yang melawan arus karena dia hijau sendiri 1-2 hari ini. Jadi apa yang terjadi nanti akan kita bahas juga. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sekarang seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu guys. Secara global, market cap kripto hari ini berada di angka 1,32 triliun dolar atau kembali turun 2,25%. Bitcoin sendiri masih di harga 31.981, turun 2,3%. Ethereum di harga 1948, turun 2%. Nah, Binance sendiri yang hijau gitu ya. Di antara top 10, hijau sendiri cuman Binance. Kalau Tether dan USDC coin kita pastinya nggak bisa hitung ya, karena itu ada stable coin. Jadi yang top 10 hijau cuman Binance coin dengan harga 321 dolar, naik 4,5%. Cardano di harga 1,24 dolar, XRP 0,61, dan Dogecoin disalib oleh USDC ke posisi 7. Sekarang Dogecoin di posisi 8 dengan harga 0,18, terkoreksi 4,61%. Oke, sekarang kita akan mulai dari beberapa berita dulu yang ini ya cukup ringan aja. Pertama dari soal PayPal yang increase crypto purchase limit to 100k. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan PayPal di US atau di Amerika, mereka sekarang sudah mempunyai limit yang lebih untuk membeli kripto. Jadi pada awalnya itu hanya sekitar 10.000 sampai 20.000 dolar atau ya maksimal sekitar 300 jutaan gitu ya. Sekarang udah bisa sampai 1,4 miliaran untuk limitnya. Ini menunjukkan juga sebenarnya kemungkinan besar permintaan dari kripto itu semakin tinggi. Jadi PayPal melihat itu dan mengambil kesempatan dengan meningkatkan limit pembelian ke 100.000 dolar atau sekitar kalau dirupiahkan 1,4 miliar. Jadi ya itu sedikit sentimen positif pastinya untuk market kripto secara keseluruhan. Kemudian juga ada salah satu NFT game yang lagi banyak sekali dibicarakan sih di beberapa hari terakhir, yaitu adalah Axie Infinity yang kemarin sudah menghasilkan sekitar 500% gains dalam beberapa waktu terakhir, dan mereka merencanakan untuk mendanai sebuah turnamen e-sport. Jadi di sini dikatakan crypto game Axie Infinity has announced plan to support Monster Battling e-sport competition. Jadi mereka merencanakan untuk menyupport atau mendanai lah istilahnya ya, e-sport yang gamenya adalah Monster Battling. Saat game ini sudah kemarin ya sangat populer sekarang, karena kita cek dulu ya sekarang harganya Axie. Nah, Axie Infinity itu sekarang udah nomor 50 ya. Coba dicek dulu. Ya, jadi udah top 50 dan dengan market cap 1,6 miliar dolar, dan pergerakannya itu dalam seminggu terakhir naik sekitar 110%. Jadi ini menjadi salah satu yang tertinggi di seminggu terakhir ini di antara top 100, dan pastinya itu mendapatkan banyak sekali attention dari pemain-pemain kripto, karena di masa-masa sekarang yang rata-rata kripto lagi sideways atau enggak ya turun, ternyata Axie Infinity bisa menghasilkan ratusan persen. Jadi ya teman-teman kalau misalnya belum pernah lihat game ini, at least teman-teman boleh lah coba ngeliat-ngeliat, siapa tahu bisa mendapatkan uang dari game ini. Ini hanya sekedar informasi saja. Saya mendengar ada yang bisa sampai membeli mobil gara-gara main Axie Infinity, ada yang bisa sampai renov rumah dan lain-lain. Saya tidak terlalu persis tahu gamenya seperti apa, jadi saya nggak mau bahas terlalu jauh. Saya hanya pengen kasih tahu teman-teman aja, coba di check out Axie Infinity gamenya, siapa tahu teman-teman
mempunyai bakat di game ini dan bisa menghasilkan uang dari game ini, ya kenapa tidak ya kan? Selagi di sini juga kalau misalnya teman-teman invest di Axie Infinity kebetulan lagi naik-naiknya gitu kan, siapa tahu masih bisa naik. Dan itu adalah untuk berita-beritanya. Sekarang kita bakal masuk ke chartnya Bitcoin aja langsung ya, tanpa basa-basi lagi. Oke. Jadi sekarang seperti biasa kita akan mulai dari chart yang 4 hour dulu. 4 hour chart. Oke, jadi 4 hour chart seperti biasa kita masih bermain saja di area 43.000 dan 31.000. Dan pastinya teman-teman juga udah mulai bosan dengan dengar ini karena hampir berminggu-minggu kita masih bermain di area ini. Tetapi apa boleh buat, saya hanya memberitakan faktanya karena kita belum breakdown ataupun belum breakout ke atas, jadi kita masih main di sini. Tapi jangan khawatir kalau misalnya untuk yang untuk trader jangka pendek ya pasti masih bisa mengambil kesempatan di time frame lebih kecil untuk melakukan trade. Nah, kita bakal recap dulu dari semalam soal trade kita semalam yang di sini kita open trade. Ya di sini sekitar sini ya. Dan semalam ketika kita buat videonya berada di sekitar harga ini, dan saya udah pesan ke teman-teman untuk kalau bisa itu stop lossnya ditaruh ke break even karena masih ada kemungkinan kita retest ke bawah, dan ternyata benar saja kita retest sekali lagi ke bawah, dan saya udah close posisinya di posisi break even, jadi saya nggak rugi, nggak untung, ya nggak ada masalah, kita masih bisa ambil kesempatan lainnya. Cuman sekarang kita masih mencoba untuk rebound lagi setelah semalam udah kembali membuat lower low baru. Lebih jelasnya kita masuk ke 15 minute chart, dan sekarang yang cukup menarik mata saya adalah bahwa di 15 minute chart ini Bitcoin kembali menunjukkan pola reversal, yaitu inverse head and shoulder, dan neckline-nya kurang lebih ada sekitar sini. Oke. Ini juga bertepatan dengan resisten di sebelah sini yang teman-teman bisa lihat sendiri, kesusahan di sini untuk menembus. Jadi kita anggap neckline-nya itu di sekitar sini. Jadi kalau untuk yang short term trader ya bisa saja kalau misalnya sini udah breakout, konsolidasi, bisa lah dapat dikit, masih bisa ke sini, at least sampai ke sekitar di sini, at least sekitar 32.800an sampai 33.000 itu target pertama. Kalau target keduanya bisa sampai ke channel trendline di channel atas ini, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau trading di saat-saat sekarang, saran saya stop loss-nya aja. Stop loss dan stop loss itu harus sangat rapi, sangat ketat. Karena apa? Teman-teman tahu sendiri kita sekarang sudah di tanggal 16, 2 hari lagi akan ada event yang dinanti-nantikan orang, yaitu GBTC Unlock, yang dimana banyak orang menganggap itu adalah sebuah hal yang bakal ngebuat Bitcoin dump lagi ke sekitar 20 ribuan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Kalau saya pribadi, saya udah clear, saya tidak yakin bahwa Bitcoin bisa sampai ke 20 ribu pas atau sampai belasan ribu. Kalaupun memang benar-benar dimanipulasi besar-besaran, bisa jadi kita akan nyampe ke sini. Ini ada chart satunya Bitcoin yang udah kita tunjukin juga di hari sebelumnya. Kalaupun memang kita dimanipulasi lagi nanti pada tanggal 18, karena pastinya pemain besar ini sekarang bisa jadi sedang menyusun rencana untuk mengambil kesempatan, di mana keadaan orang-orang sekarang pada ketakutan kan. Ketakutan, banyak yang nyangkut, ketakutan lagi soal GBTC Unlock. Kalau dibawa turun lagi ke sini pasti bakal banyak terjadi panic selling, ya kan? Otomatis orang bakal bilang, wah bang ini bakal ke 20 ribu. Pasti ada yang udah mulai panik karena udah jebol dari resisten 30-an ribu. Pasti udah pada panic selling dan dibawa turun sedikit, mungkin sampai ke trendline di sini, lalu dihajar naik lagi. Ketika ini terjadi, kalau misalnya teman-teman panic selling di sini, ketika ini terjadi, saya bisa jamin teman-teman gak bakalan bisa dapat harga di sini lagi. Karena biasanya terjadinya sangat cepat, seperti ini, teman-teman bisa lihat aja.
Ketika dibawa turun di sini, set, langsung ditembak lagi ke atas. Dan teman-teman tidak mempunyai waktu yang cukup untuk masuk lagi di harga-harga segini. Biasanya mungkin udah di harga yang mungkin udah di sekitar sini minimal, atau di sini teman-teman FOMO lagi masuk, karena biasanya kalau udah panic selling teman-teman mau masuk itu udah agak takut lagi gitu kan. Jadinya teman-teman masih nunggu dulu. Biasanya kalau udah panic selling mereka nggak berani masuk lagi, tapi ketika harganya udah dibawa naik, mereka masih bilang pasti masih banyak yang ragu, ini paling nanti turun lagi gitu kan. Tapi ternyata dibawa naik terus, naik dan naik. Nah, ketika ada seperti ini modelnya, barulah orang-orang yang tadi panic selling biasanya mulai FOMO lagi, mulai masuk lagi, bang, wah naik lagi, naik terus, buy. Nah, ketika buy di sini dibawa turun lagi. Ya itulah mainannya pemain-pemain besar gitu ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang, nggak usah terlalu pusingin. Ini adalah semuanya noise. Rata-rata secara long term harusnya Bitcoin masih aman-aman aja. Secara short term ya kita bisa lah ambil-ambil dikit dari pola-pola yang tercipta sekarang. Seperti yang tadi kita bilang, inverse head and shoulder di 15 minute. Kalau tembus dari neckline ini ya tunggu aja dulu konsolidasi. Kenapa saya harus hati-hati ketika trading di beberapa hari ini guys? Karena pertama volumenya sangat kecil. Teman-teman perlu ingat, volume perdagangan beberapa hari terakhir itu sangat kecil, jadi otomatis rawan sekali akan manipulasi. Pertama. Kedua, otomatis orang masih mengantisipasi soal GBTC. Jadi kalau kita buy itu masih agak rawan karena banyak orang antisipasi GBTC itu akan membuat Bitcoin itu terkoreksi. Jadi kalau kita buy itu, ya kalau misalnya teman-teman buy di area sini ya setidaknya stop lossnya dekat-dekat aja lah, tipis-tipis aja. Ya kan, yang penting risk and rewardnya bagus, teman-teman ambil trade-nya nggak ada masalah. Asal jangan nggak ada stop loss, itu aja pesan saya, oke? Ya, sekarang kita bakalan ke BNB yang sedang melawan arus gitu ya. Karena dia naik sendiri dibandingkan top coin lainnya, cuman Binance saja yang chartnya cukup enak dilihat lah istilahnya ya. Karena dari kemarin Binance ini udah naik sekitar berapa persen, coba kita ukur ya. Dari low-nya di bawah itu ada sekitar 12%. Lumayan, ya kan? Dalam waktu berapa hari, dari tanggal 14 Juli sampai hari ini baru 2 hari ya. Naik 10% lumayan. Salah satu penyebabnya bisa jadi ya, ini tebakan saya aja, karena orang antisipasi soal BNB burn yang akan terjadi di sekitar tanggal 15 sampai tanggal 18 Juli. Cuma belum ada pengumuman yang resmi dari Binance-nya soal burn ini. Maksudnya belum ada burn yang terjadi, tetapi memang CZ sudah mengatakan antara tanggal 15 sampai 18 Juli. Jadi sekarang udah tanggal 16 ya, harusnya bisa jadi hari ini, bisa jadi besok ataupun lusa. Ini adalah salah satu mungkin katalis yang menyebabkan BNB naik sendiri, dan juga kemarin BNB ulang tahun ya, keempat. Ya bisa jadi juga itu berpengaruh. Dan saya cuma pengen pesan, kalau misalnya teman-teman yang udah masuk di BNB ya hold aja, masih aman lah harusnya. Karena kemarin-kemarin ada yang bicara soal Binance ini di ban di mana-mana. Apa yang abang prediksikan soal Binance ini, menurut saya itu hanya soal regulasi, udah saya bilang. Dan saya ngerasa Binance bakal bisa ngelewati hal itu, oke? Nah kalau untuk Binance sendiri, sekarang kita titik yang penting yang perlu kita perhatikan adalah di sekitar trendline ini. Pertama, pastinya bisa jadi akan menghasilkan sebuah resisten. Kalau kita berhasil menembus dari sini, kita akan mungkin nyentuh lagi ke sekitar area 370-an. Ini adalah target pertama kalau misalnya untuk BNB, karena ini adalah resisten yang cukup kuat di sini, ya kan? Cuman skenario keduanya kita masih udah kita bahas bahwa kita masih ada dalam fase di mana investor itu masih pada ragu untuk masuk. Jadi bisa jadi kita masih akan koreksi sekali lagi ketika misalnya event GBTC nanti di tanggal 18. Bisa jadi kita akan kembali di bawah turun ke channel bawah ini, baru nanti naik lagi ke atas.
Itu seperti yang kita bilang kemarin adalah 3 wave correction. Jadi koreksi 3 wave baru dibawa naik lagi. Itu adalah skenario kedua yang bisa terjadi. Asalkan Bitcoin tetap bisa bertahan di areal ini ya guys. Asalkan Bitcoin tetap bisa menahan angka sekitar 30-an ribu. Kalau turun dari situ bisa jadi altcoin juga akan hancur. Ya pastinya teman-teman tahu lah, kalau misalnya Bitcoin turunnya 10%, bisa altcoin turunnya 20%. Kalau misalnya Bitcoin turunnya 20%, ya bisa jadi kalau altcoin 40%, ada yang 50% gitu kan. Jadi teman-teman perlu was-was saja kalau misalnya teman-teman trading di beberapa hari ini. Ya jangan sampai meresikokan terlalu banyak uang menurut saya. Mainnya aman-aman dulu sampai nanti udah lewat dari tanggal 18, ketika orang udah mulai melihat bahwa wah ternyata GBTC efeknya nggak seberapa gitu kan. Atau mungkin memang kita down sampai 20-an ribu, ya kita nggak rugi terlalu banyak karena kita trade-nya disiplin dengan stop loss yang ketat. Kalau untuk investor jangka panjang ya sudah, kalau misalnya investor di Bitcoin, harusnya kalau kita makin turun, teman-teman bukannya panik harusnya. Teman-teman harusnya senang makin turun. Kenapa? Saya bilang harusnya makin senang. Teman-teman bisa buy di harga lebih murah. Iya kan? Teman-teman mendapatkan Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Turun lagi, ya sudah beli lagi. Ya kan? Turun lagi, ya sudah beli lagi. Cicil. Makanya saya selalu pesan ke teman-teman, cara yang paling aman itu adalah nyicil. Dollar cost averaging masuknya. Dan kedua, banyak sekali saya menemukan komen-komen yang mengatakan, "Bang, abang bilang turun serok, setiap turun serok. Habis lah uangnya bang," gitu kan. Iya, itu benar kalau teman-teman memakai uang panas masuknya. Ya kan? Kalau teman-teman pakai uang dingin yang teman-teman udah anggap ya hilang nggak apa-apa lah gitu. Kalau udah hilang ya nggak masalah. Ya itu teman-teman nggak bakal khawatir karena udah pakai uang dingin. Ya saya juga nggak bilang teman-teman harus ya, teman-teman nggak harus misalnya setiap turun teman-teman buy, setiap turun buy, ya nggak gitu juga guys. Tunggu ada aja uang dinginnya baru masuk, tunggu ada lagi sisa uang dinginnya masuk lagi, ada lagi sisa masuk lagi. Itu cara yang benar. Kalau teman-teman masuknya dengan uang untuk makan sehari-hari, ya kan, untuk uang susu anak masuk juga, untuk uang belanja istri juga masuk, ya teman-teman pasti bakal stres kalau misalnya Bitcoin harganya turun ya. Tapi kalau naik ya teman-teman pasti senang. Tapi kalau turun teman-teman bakal stres kalau caranya seperti itu. Karena apa? Teman-teman tidak memakai uang dingin. Bukan juga teman-teman harus selalu serok ketika harganya turun. Ya kan? Dollar cost averaging itu bukan berarti setiap minggu harus masuk juga. Boleh jadi teman-teman setiap 1 bulan sekali masuk. 1 bulan sekali masuk. Pada intinya teman-teman pakailah uang dingin. Itu selalu pesan saya, pakailah uang dingin yang teman-teman udah anggap ya kalau itu hilang ya sudahlah, berarti bukan rezeki. Nah, uang seperti itu yang teman-teman masukin, yang teman-teman cicil. Karena apa? Saya yakin bahwa oke lah kalau misalnya sekarang kita bilang kita masih akan turun. Anggap saja itu benar ya, kita sampai 20.000. Tapi saya yakin dalam jangka panjang itu Bitcoin bakal hit all time high lagi. Tetapi waktunya kapan tidak ada yang orang tahu. Tidak ada yang bisa prediksi juga kapan. Banyak yang bilang di akhir tahun ini, ada juga yang bilang di awal tahun depan. Mana yang benar ya kita nggak ada yang tahu. Tapi yang saya tahu, saya selalu sedia uang cadangan, uang dingin. Ketika ada harganya lebih murah, Bitcoin lebih murah, saya punya uang cadangan untuk serok lagi. Ya kan? Pastinya sebagian besar dari kalian investasi kripto itu bukan satu-satunya kerjaan dong. Harusnya teman-teman punya kerjaan utama yang bisa menghasilkan uang, ya kan. Dari uang tersebut teman-teman bisa sisihkan beberapa yang untuk diinvestasikan. Nah, uang itu yang teman-teman masukin. Saya juga sama seperti itu. Oke. Jadi untuk berapa hari ini pastinya kita masih akan bosan dulu kalau misalnya investor jangka panjang karena volumenya belum ada sama sekali. Tetapi saya rasa tidak lama lagi kita akan melihat pergerakan yang cukup besar
baik itu ke bawah ataupun ke atas. Salah satunya harus terjadi, memang harus terjadi. Ya antara dua itu aja, oke? Oke, untuk video hari ini saya rasa cukup sampai segitu dulu guys. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Videonya cukup panjang hari ini, 20-an menit. Semoga bermanfaat. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.